Erik, kakak, dan teman-teman semua. Sebelum saya berbagi renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada saat kami tertidur lelap hingga pada saat kami terbangun di pagi hari dengan tanpa kekurangan sedikit pun. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar bersama-sama untuk mengenal lebih dalam lagi tentang firman-Mu. Kiranya tangan-Mu berturut campur atas kami, agar kami dapat memahami ajaran-ajaran firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan kali ini, agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan dapat dimengerti. Terima kasih Tuhan Allah Bapa, segala hormat dan kemuliaan hanya pada-Mu. Haleluya, amin. Jadi teman-teman, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Ayub 1 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-19 yang berbunyi, pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari sebelah padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Amin. Teman-teman, isi dari kitab tersebut merupakan kisah Ayub saat menghadapi masa terendah dalam hidupnya. Ia mendapat kabar duka yang datang beruntun dari para pekerjanya, kekayaannya hilang, lembu sapi dan kuda-kuda betinanya dirampas orang-orang Sheba. Kambing dan domba penjaga-penjaganya mati disambar api dari langit, unta-untanya dirampas orang-orang Kasdim, penjaganya dibunuh, dan anak-anaknya mati semua ditimpa rumah-rumah yang roboh. Namun di samping itu semua, Ayub tidak putus asa dan memilih untuk tetap setia kepada Allah. Ia menyadari betul bahwa semua miliknya itu adalah dari Allah dan dapat diambil kapan saja oleh Allah. Terdapat pada Ayub 1 ayat yang 20 sampai dengan 22. Sikap Ayub inilah yang membuat Allah berkenan, bahkan membangga-banggakan Ayub di depan iblis. Hati Ayub tidak melekat pada harta benda duniawi yang sifatnya fana. Itu maksudnya dapat rusak, mati, hilang, dan tidak kekal, tetapi pada Allah yang memiliki hidupnya. Ayub tetap setia kepada Allah dan tidak berpaling meninggalkannya. Semua orang pasti menginginkan hidup yang damai, tidak ada pergumulan, sejahtera, nggak ada masalah, tenang, sehat, nyaman. Nggak ada satupun orang di dunia ini yang menginginkan celaka atau hidupnya ditimpa penderitaan. Apalagi penderitaan yang datang bertubi-tubi. Kemalangan dalam bentuk kehilangan harta benda atau orang-orang yang disayangi bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi. Peristiwa seperti itu bisa saja membuat seorang putus asa dan mencari kekuatan di luar Tuhan. Teman-teman, kisah Ayub ini menjadi kisah yang menguatkan banyak orang Kristen saat diizinkan mendapat cobaan. Allah ingin membangun karakter dan ketaguhan kita melalui keadaan-keadaan sulit yang kita alami. Allah percaya kita kuat dan bisa lalui semuanya bersama Allah. Namun kita tahu kan bahwa semua butuh proses dan setiap proses ada pembelajarannya. Segala sesuatu butuh proses dan dalam setiap proses kita pasti mendapatkan berbagai pengalaman yang menjadi pembelajaran tersendiri untuk membentuk dan melengkapi diri kita. Tentu proses yang kita bangun harus bersama Tuhan agar kita dapat menjadi umat yang diberkati. Proses yang Allah nyatakan dalam kehidupan umatnya digambarkan Allah seperti seorang petani. Dijelaskan bahwa seorang petani tidak akan terus membajak, mencangkul, dan meratakan tanah saja. Namun ada waktunya petani akan menabur benih dan memanen tanaman yang ada sampai kemudian mengirit hasil panen. Semuanya ini harus dilalui dalam ketaatan dan ketekunan seorang petani. Maka apa yang dirindukan dapat dinikmati dengan baik. Allah hendak mengatakan bahwa proses kehidupan yang
dialami pada masa depan tetap berada dalam kekuasaan Allah. Ada kesadaran dan pengakuan atas kuasa Allah atas hidup manusia. Karena itu, umat diminta untuk bersandar padanya sehingga semua proses dapat dilalui dengan baik. Nah, teman-teman, marilah kita berproses bersama Tuhan Yesus Kristus sehingga kita dapat kekuatan dan kemampuan dalam melalui proses kehidupan yang Tuhan berikan pada kita. Ingatlah, berproses bersama Tuhan maka kita menyerahkan apa yang akan kita rencanakan ke dalam tangannya. Mintalah campur tangan dan pertolongan Tuhan, maka apapun yang kita rindukan dapat kita raih dengan baik. Oke teman-teman, saya rasa segitu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita menutup renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami telah bersama-sama merenungkan sedikit dari firman-Mu. Ya Tuhan, sebentar kami akan kembali pada aktivitas kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus menyertai kami selama kami menjalankan aktivitas hari ini, dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Ya Tuhan, Bapa Maha Baik, ajar kami untuk selalu menjadi pribadi yang tetap setia dan taat padamu, sekalipun menghadapi dan mengalami kesulitan dalam hidup kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.